Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan, hadirin wa hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara peresmian Gedung MTA Perwakilan Kabupaten Karanganyar dan Gedung Asrama Santri Pondok Pesantren MTA Karanganyar oleh Bupati Kabupaten Karanganyar dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah akan segera kita mulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Bersama akan kita simak. Dibacakannya Al-Quran Surah Al-A'raf dari ayat 96 hingga 99 akan dibacakan oleh Muhammad Alif W, santri kelas 1 KMI Pondok Pesantren MTA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Musta'in Ahmad SHMH. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono MM, beserta segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren MTA, Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum. Bapak Ibu tamu undangan, ulama, asatidz pengasuh Pondok Pesantren, tokoh masyarakat,
hadirin wal hadiroh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya kita dapat bertemu di tempat ini untuk menghadiri peresmian gedung MTA Perwakilan Kabupaten Karanganyar dan gedung Asrama Santri Pondok Pesantren MTA Pojok Mojogedang Karanganyar. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ucapan selamat datang pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran sekaligus pengasuh Pondok Pesantren MTA Karanganyar. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, beserta yang terhormat
Forkopimda Kabupaten Karanganyar, yang terhormat Forkopimcam Mojogedang, Forum Silaturahim Ulama Sesolo Raya, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Karanganyar, dan juga yang terhormat Bapak-bapak pimpinan pusat dan daerah Majelis Tafsir Al-Quran, para habaib, para kiai, ustadz, alim, ulama, dan tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Dan tentu tak lupa yang kami cintai, segenap keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua sejak kita berada di alam kandungan sampai hari ini. Sehingga sampai detik ini pun Allah masih berkenan menjadikan kita sebagai seorang muslim, menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa rahmat bagi semesta ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya hingga kelak yaumul hisab. Kita wajib bersyukur kepada Allah meski tidak hidup sezaman dengan Nabi, jauh dari masa kenabian dan masa kerasulan. Namun alhamdulillah, atas kehendak Allah, takdir dan ridhonya, apa yang menjadi warisan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sampai kepada kita, sehingga kita pun bisa terarah dalam menjalani amanah kehidupan dari Allah yang hanya satu kali ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kenikmatan dan karunia Allah berupa Islam dan keimanan hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah, satu rasa syukur tersendiri, satu kehormatan tersendiri, dan kebahagiaan bagi kami, keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Pada hari ini Allah anugerahkan kenikmatan yang luar biasa dengan dirawuhi baik tokoh agama, tokoh masyarakat, dan khususnya Ustadz Musta'in selaku Kakanwil Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dan juga Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Yuli. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan panjenengan kerso meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami, keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, dalam rangka peresmian gedung Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Karanganyar dan juga gedung asrama santri Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara dan saudari, kami sampaikan sugeng rawuh selamat datang, ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran. Dan kami sampaikan jazakumullah khairan katsira atas kerawuhanipun. Mudah-mudahan menjadi amal soleh Bapak, Ibu, saudara dan saudari semuanya di sisi Allah kelak. Perlu kami sampaikan bahwa
Majelis Tafsir Al-Quran sebagai lembaga dakwah sampai hari ini telah Allah beri amanat untuk berdakwah kurang lebih 50 tahun kurang 2 hari sampai hari ini. Jadi Majelis Tafsir Al-Quran didirikan pada tanggal 19 September 1972. Sehingga sampai hari ini berarti 50 tahun kurang 2 hari Allah titipkan amanah dakwah kepada Majelis Tafsir Al-Quran ini. Dan sampai hari ini pun Allah juga beri amanah kepada Majelis Tafsir Al-Quran berupa 604 perwakilan dan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Merauke. Ini yang sudah resmi. Kami menyadari sebagai seorang muslim, sebagai anak bangsa, wajib bagi kami, wajib bagi kita semua untuk turut andil mencerdaskan umat, mencerdaskan generasi-generasi penerus din dan bangsa tercinta ini. Dengan apa? Tentunya dengan akhlak dan juga dengan ilmu. Karena ilmu saja tidak cukup. Keadaan suatu bangsa tidak akan menjadi baik kalau hanya dengan ilmu saja. Harus dengan akhlak. Kuat akhlaknya, kuat ilmunya. Bukankah untuk itu Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oleh sebab itu Ahmad Syauqi pernah mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Keadaan satu bangsa itu tergantung akhlaknya. Jika akhlak penduduk bangsa itu hilang, maka potensi besar bangsa itu juga tidak menjadi baik. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, sebagai anak bangsa, penting bagi kita, bahkan wajib dan sudah menjadi kebutuhan kita bersama untuk ambil bagian dalam mencerdaskan akhlak bangsa ini, dalam menguatkan ilmu bagi generasi penerus dakwah Islamiyah dan juga generasi penerus negeri yang kita cintai ini. Karena tanpa akhlak semua akan menjadi berantakan. Tanpa akhlak tidak akan menjadi bagus keadaan satu bangsa. Oleh karenanya, sebagai bentuk pengamalan apa yang menjadi perintah Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 tersebut, maka Majelis Tafsir Al-Quran telah memutuskan untuk berdakwah, untuk turut andil mencerdaskan negeri ini dengan segenap potensi yang Allah titipkan. Baik potensi kesehatan, tenaga, pikiran, harta, bahkan insya Allah juga jiwa. Semuanya merupakan potensi yang Allah titipkan kepada kita, maka dengan potensi yang Allah titipkan tersebut akan kita gunakan semaksimalnya untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu perintah Allah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya. Sehingga dengan demikian asas dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran ini adalah keikhlasan,
kemudian kasih sayang dalam kekeluargaan, kemudian kebersamaan, bukan untuk kepentingan dunia, namun murni untuk kepentingan akhirat. Dan kami menyadari, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebagai lembaga dakwah tidak mungkin kami hanya berdakwah dari mimbar ke mimbar. Maka MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, menyentuh segala lini, berusaha menyentuh segala lini dalam dakwahnya, baik sosial, kemudian dari ekonomi, kemudian tentu dari pendidikan. Yang tidak boleh hanya satu, Ustaz. MTA tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Selamanya tidak boleh. Hanya satu, kita tidak akan pernah terlibat. Selamanya khittah dakwah Majelis Tafsir Al-Quran tidak akan pernah berubah. Kalau ada warga kami Majelis Tafsir Al-Quran yang terlibat politik praktis, maka insya Allah beliau sudah mengetahui konsekuensinya. Itulah nidham aturan dalam Majelis Tafsir Al-Quran yang harus dipatuhi oleh segenap warga Majelis Tafsir Al-Quran dimanapun berada. Di bidang pendidikan, Majelis Tafsir Al-Quran alhamdulillah diamanai oleh Allah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sekolah berkebutuhan khusus, dan sebagai anak bungsu yaitu Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran yang sekarang Bapak Ibu berada di dalamnya. Maka selamat datang Sugeng Rawuh di Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran. Tentu kami tidak bisa menjalankan dakwah ini seorang diri. Butuh kerjasama, butuh ta'awun, butuh sinergi, utamanya dengan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga dengan saudara-saudara kami elemen-elemen Islam yang ada khususnya di Solo Raya ini dan secara umum yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam rangka menjalankan amanah hidup yang Allah berikan ini kelak menjadi tabungan akhirat kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugeng Rawuh, Bapak Bupati, ya, alhamdulillah. Sugeng Rawuh, alhamdulillah, atur suwun. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren MTA memasuki tahun keempat. Dengan jumlah santri kami mendapat amanah dari Allah 693 santri. Dan pondok ini mengambil kurikulumnya KMI, Kuliyatul Muallimin Al-Islamiyah, persemaian guru-guru Islam, sehingga kelak diharapkan lulusan Pondok Pesantren MTA apapun profesinya kelak, apapun profesinya tetap dalam jiwanya harus tertanam kuat jiwa-jiwa muallim apapun profesinya kelak. Entah sebagai pedagang, entah sebagai dokter, entah sebagai bisnismen, entah sebagai petani, guru, atau apapun profesinya kelak, yang tidak boleh ditinggalkan adalah nilai-nilai Quran dan juga nilai-nilai sunnah.
Kemudian berikutnya kami harapkan kepada Bapak Musta'in dan juga Bapak Bupati untuk kemudian nanti memberikan pesan dan nasihat kepada keluarga besar kami Majelis Tafsir Al-Quran dan juga kepada santri Pondok Pesantren MTA. Mudah-mudahan dengan pesan dan nasihat dari beliau berdua akan semakin menambah semangat kami dalam mencerdaskan anak bangsa. Semoga dengan pesan dan nasihat beliau berdua akan semakin menambah ghirah kami untuk terus berbuat kebaikan demi agama kita tercinta dan demi negeri yang sangat kita cintai ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terselenggaranya acara hari ini disiarkan langsung di channel terpilih MTA TV yang bisa disaksikan di berbagai media, satelit free to air, platform TV digital di wilayah Jateng 1, IndiHome channel 853, YouTube dan Facebook di akun MTA TV Official, serta disiarkan langsung pula di radio siaran di berbagai penjuru Indonesia, 107,9 MTA FM Solo, 102,2 Persada FM Sragen, 103,9 Suara Pantura Rembang, 104 RPFM Kebumen, 90,8 Prima FM Cilacap, 105,5 Suara Kesuma Wonosobo, 89,8 Asidik FM Purwakarta, Jawa Barat, Armi FM Muko-Muko Bengkulu, Sirahuda FM Medan Sumatera Utara, Karisma FM Pontianak Kalimantan Barat, Persada Bali FM Buleleng Bali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang. Mari kita saksikan selayang pandang pembangunan Gedung MTA Perwakilan Kabupaten Karanganyar dan Pondok Pesantren MTA. Keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran di Kabupaten Karanganyar semakin tumbuh pesat dengan ditandai semakin banyaknya bermunculan pengajian binaan MTA maupun cabang MTA. Selain daripada itu, MTA Perwakilan Karanganyar juga terus mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikan. Untuk mempermudah koordinasi dan sebagai tempat pusat kegiatan, maka dibangunlah Gedung MTA Perwakilan Karanganyar. Gedung MTA Perwakilan Kabupaten Karanganyar berada di tanah yang sangat strategis, yaitu terletak di Jalan Utama Jalan Lawu Karanganyar Tawangmangu, tepatnya di Kadipiro Asri, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai, berdiri di atas luas tanah 2.000 meter persegi, luas bangunan 2.600 meter persegi. Bagian depan halaman majelis dihiasi taman bunga. Ornamen depan merupakan perpaduan bangunan modern dan klasik, berupa ukiran kayu jati dan jepara yang menawan, mulai dari pilar penyangga sampai dengan pintu masuknya. Gedung MTA Perwakilan Karanganyar ini terdiri dari 2 bagian bangunan besar. Bagian depan terdapat ruang lobi dengan tulisan Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Bagian dalam lantai pertama terdiri dari lobi, resepsionis, ruang pimpinan, 3 ruang pertemuan, musola, ruang ikram ustadz, ruang keputrian, ruang UB, ruang tim SAR, ruang tim pemuda dan TPA, ruang tim satgas, ruang tim parkir, ruang tim kesehatan, ruang tim bankom, ruang tim ekonomi, ruang komunal, pantry dapur, kamar mandi dan WC 21 kamar. Terdapat pula tangga dan lift untuk akses ke atas. Sedangkan bangunan belakang bagian bawah sepenuhnya digunakan sebagai parkir, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2.
sehingga mampu menampung banyak kendaraan dengan lokasi parkir seluas ini. Sedangkan di lantai atasnya digunakan sebagai ruang aula. Kombinasi desain interior dan penataan cahaya yang apik menjadikan ruangan aula ini terkesan nyaman dan indah dipandang. Tersedia juga 3 lapangan bulu tangkis yang bisa dimanfaatkan berolahraga. Dengan berdirinya gedung MTA Perwakilan Karanganyar yang segera diresmikan ini, semoga menambah semarak dakwah Islamiyah, serta semakin istiqomah dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menunjang kualitas dakwah yang paripurna, maka dibutuhkan SDM yang mampu mengawalnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ke Pondok Pesantren MTA yang saat ini berbenah mengiringi geliat dakwah di bumi Intan Pari. Sebagai lembaga dakwah yang fokus pada syiar Islam, Majelis Tafsir Al-Quran ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pendidikan dari berbagai jenjang, mulai PAUD, SD, SMP, dan SMA MTA dengan misi terbentuknya generasi yang berprestasi unggul, bersyariah benar, berakhlak mulia, dan bertauhid lurus. Di sisi lain, untuk menjawab tantangan dakwah di era global, pimpinan pusat MTA, almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan yang diharapkan menghasilkan generasi pelanjut dakwah yang dapat berbahasa Arab dan Inggris secara aktif, termasuk baca dan tulisnya, memiliki ilmu untuk lebih mendalami Al-Quran dan hadis secara sistematis. Melalui kajian mendalam, diputuskan mendirikan Pondok Pesantren MTA dengan bentuk Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah atau KMI yang setara jenjang MTS atau SMP, MA atau SMA. Mendirikan Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran dilatar belakangi untuk melihat generasi mendatang, apalagi Majelis Tafsir Al-Quran dalam lembaga dakwah, perlu mempersiapkan generasi dakwah sebagai generasi penerus pelanjut dakwah di hari kemudian. Oleh sebab itu, perlu mempersiapkan generasi yang lebih andal. Generasi yang kami harapkan harus lebih baik daripada generasi yang sekarang. Maka kita harus siapkan generasi yang kuat imannya, cukup ilmunya sebagai generasi penerus dakwah yang akan datang. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan generasi yang berakhlakul karimah, bertauhid yang kuat, sehingga tidak mudah goyah dengan situasi dan kondisi yang bagaimanapun menghadapi tantangan masa depan. Jadi pondok pesantren nanti akan kita terima mulai tahun 2019, insya Allah menerima santri baru, anak-anak lulusan dari SD, kemudian dididik selama 6 tahun. Nah, tujuan kita di situ nanti kita akan berusaha pondok pesantren yang kita dirikan nanti diharapkan anak lulus dari pondok pesantren yang dikelola MTA bisa berbahasa Arab aktif, tidak hanya sekedar bisa membaca kitab, tapi bisa berbahasa Arab dengan aktif, bisa bicara, bisa memahami kitab. Yang kedua, bisa berbahasa Inggris aktif juga. Tidak sekedar bisa membaca buku, tapi bisa bercakap. Karena sudah kita ketahui bahwa dakwah Majelis Tafsir Al-Quran, ya setiap akadnya dakwah kita melalui TV, melalui radio ini diikuti sampai di luar negeri. Yang setiap akad pagi bisa diikuti dari Jerman, dari Abu Dhabi, dari Korea, dan dari luar negeri yang lain. Itu maka itu yang ketiga, pondok lulusan pondok pesantren kita bisa tahfidul Quran. Itu yang kita jangkau. Itulah rencana pondok pesantren yang kita dirikan atau yang didirikan oleh Majelis Tafsir Al-Quran itu mendatang. Alhamdulillah, ketika celupan Quran itu telah ada dan seruan fi sabilillah membahana, maka kedekut, bakhil dan kikir itu menjadi sirna, karena segalanya hanya mengharap ridha Allah semata. Kemudahan menggapai asa itu pun menjadi nyata. Bukan saja sekedar doa, namun ikhtiar menjadi pula utama. Senin 19 Maret 2018,
sang belantara pun seolah tunduk pasrah ketika alat-alat berat mulai mempercantik dirinya untuk kemanfaatan dan menjadi keniscayaan. Serta peristiwa ini menjadi saksi sejarah pelaksanaan persiapan pembangunan Pondok Pesantren MTA. Tak hanya itu, bagai gayung bersambut, kebanggaan tersebut juga menjadi milik para warga desa yang merasa mendapatkan kehormatan hadirnya Ponpes MTA. Dengan sigap, bersama-sama bekerja bakti melebarkan jalan yang semula 3 meter menjadi 6 meter. Kondusivitas warga ini juga tampak saat sosialisasi pembangunan pondok pada masyarakat desa pojok. Rupanya kesungguhan Majelis Tafsir Al-Quran dalam pembangunan pondok ini disambut baik pula oleh pemerintah. Hingga Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo pun berkenan andil memberikan sumbangan berupa bangunan asrama Pondok Pesantren MTA. Sekaligus berkenan pula melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren MTA pada 15 Juli 2018. Dan kini, semula yang belantara itu pun berubah menjadi perkampungan indah yang menjadi kawah candra di muka. Penempaan akhlak para santri dengan adab yang selaras Quran Sunnah. Angkatan pertama santri yang semula hanya 117 orang, kini total menjadi 691 santri. Kemandirian, kesehatan, religiusitas, cinta tanah air, keilmuan, berkesenian, dan segala hal positif lainnya menjadi disiplin dalam kebaikan dari perilaku kesehariannya. Jer Basuki Mawabeo, pepatah Jawa ini bermakna bahwa jalan menuju keberhasilan dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan dapat berwujud pemikiran, tenaga, materi, bahkan jiwa. Pondok Pesantren MTA perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan baik secara lahir maupun batin. Perlu dibantu dan dibela dengan doa, diperjuangkan dengan penuh kesungguhan, kesabaran, totalitas, kebersamaan, keikhlasan, ketulusan, dan tanpa pamrih, kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantang bagi kami atau siapapun nanti yang mengasuh Pondok Pesantren MTA ini untuk menurunkan apalagi melipat layar yang sudah terkembang ini sebelum sampai ke tujuan atau pelabuhan terakhir dari perjalanan dan perjuangan panjang ini, yaitu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah di atas muka bumi ini. Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Berjasalah tapi jangan minta balas jasa, apalagi merasa paling berjasa. Bondo bahu pikir nek perlu sak nyawane pisan. Ingkang surulaha yang surkum, wa yusabit aqdamakum. Dan janji Allah ini menjadi spirit melangkah dalam bertindak insan beriman. Karena barang siapa menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong dan meneguhkan kedudukan kita. Masjid Jami, Gedung Indonesia, Gedung Abu Bakar As-Siddiq, Gedung Al-Azhar, Gedung Umar bin Khattab, dapur umum dan gedung olahraga serta lapangan sepak bola. Juga yang sesaat lagi segera kita saksikan peresmiannya, yakni Gedung Utsman bin Affan. Semua adalah jawaban dari doa dan ikhtiar serta kesungguhan bersandar hanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini keberkahan senantiasa dilimpahkan Allah untuk fasilitas sabilillah dan kita semua yang menjadi saksi peresmian Gedung MTA Perwakilan Karanganyar, pula Gedung Asrama Santri Pondok Pesantren MTA. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian. Mohon berkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Musta'in Ahmad SAMH, beserta Bapak Bupati Kabupaten Karanganyar, Bapak Haji Dr. Andes Juliat Mono MM, didampingi Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum,
Profesor Dr. Andes Mugiyatno, MSc, PhD. Dilanjutkan dengan pesan dan nasihat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Kiai Haji Musta'in Ahmad SHMH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para sepuh, bini sepuh, banyak guru-guru saya yang lenggah pada majelis yang terhormat ini, dan mohon izin tidak saya sebut satu persatu, khawatir ada yang terlewat dan mengurangi ketakdiman saya pada para kiai, para alim, para habaib semuanya. Yang saya hormati, saya takdimi Bapak Bupati Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Yuliatmono, Magister Manajemen, beserta seluruh jajaran Forkompinda dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati, saya takdimi pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LC MHum beserta keluarga besar MTA se-Solo Raya dan se-Indonesia. Saya tadi mendengar informasinya ini yang rawuh baru yang Solo Raya sebagian gitu. Itu saya sudah memenuhi ini. Bapak dan Ibu tamu undangan semuanya yang saya hormati sahabat saya, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Pak Dr. Nur Abadi, sahabat saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Pak Dr. Andes Haji Wiharso MM, Bapak Ibu yang saya hormati, diiringi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pribadi maupun secara kedinasan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Saya bersyukur mengikuti tahap per tahap dari keberadaan pondok pesantren kita ini. Sejak ketika tanah ini diurus satu persatu, dikumpulkan sertifikatnya, didialogkan bersama di kantor Kementerian Agama, kita bincangkan bersama dengan semua kepala KUA se-Kabupaten Karanganyar, dengan semua cabang yang ada di perwakilan Kabupaten Karanganyar waktu itu, sampai dengan proses sosialisasi, sampai dengan proses berdirinya lembaga pendidikan pondok pesantren yang mengambil pilihan KMI, Kuliatul Mu'allimin Indonesia. Saya bersyukur, saya berusaha mengikuti dengan sebaik-baiknya, dan saya menyampaikan ucapan selamat, rasa hormat kepada keluarga besar MTA yang telah berhasil membangun pondok pesantren ini, mengukuhkan jati diri MTA sebagai lembaga dakwah, lembaga sosial, lembaga keagamaan. Dan dalam hal pendidikan kita tahu bersama, salah satu problem, salah satu persoalan kebangsaan dan bahkan menjadi tujuan dari negara kita tercinta ini adalah mewujudkan bangsa yang cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana bangsa yang cerdas itu kita bangun bersama dalam pondasi berketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa Islam kita adalah bertauhid yang kuat, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,
yang ketika bisa mengembangkan nilai-nilai peradaban dalam akhlakul karimah, yang menjaga persatuan Indonesia kita, ukhuwah kita sebagai sesama muslim, sesama anak bangsa, dan bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diizinkan hidup di dunia ini, yang mengembangkan suasana persaudaraan, pembicaraan, musyawarah untuk hal-hal yang diperlukan, baik itu yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui cara-cara perwakilan yang dibimbing oleh hikmat dan kebijaksanaan, yang berupaya untuk bersama-sama memberikan kemanfaatan bukan hanya untuk kelompoknya, untuk semua, agar keadilan sosial itu merata ke seluruh Indonesia. Pondasi inilah yang menjadi warisan dari para pendahulu kita, yang mewariskan agama dan negara kepada kita semuanya, yang punya tujuan ke depan mewujudkan Indonesia Raya, Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Dan modal yang paling utama dari itu adalah bangsa yang cerdas. Itulah yang kemudian tercatat dalam sejarah pesantren kita. Para guru-guru kita, para pengasuh pesantren, ustadz-ustadzah kita, ulama, para kiai, para habaib kita, memberikan bimbingan yang baik kepada bangsa ini untuk sadar, bangkit sebagai bangsa yang merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Diawali setidaknya dalam catatan sejarah modern kebangkitan Indonesia di 1908 dengan berdirinya Budi Utomo. Kata Budi Utomo tentu lebih populer di kalangan masyarakat secara umum, tetapi bagi kita semua tentu kita bicara Budi Utomo, modal moralitas membangun masyarakat, membangun bangsa itu adalah Budi Utomo, akhlakul karimah. Itulah tadi yang sama-sama kita simak dengan baik, apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Nur Khalid tadi, apa yang kita saksikan di tayangan tadi, apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Bahkan bukan saja pendahulu kita di era-era ketika kita sudah bisa membangun, tapi juga jauh sebelum dakwah ini merata di Nusantara. Yang tadinya Islam tidak dikenal di Nusantara ini, menjadi Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas warga bangsa ini. Itulah yang terus diturunkan, ditularkan, diwariskan oleh para guru-guru kita, sampai dengan para guru-guru terkini kita, untuk memberikan bimbingan akhlak, untuk memberikan pencerahan keilmuan, menjawab tantangan zamannya. Tentu tantangan zaman kita sekarang berbeda dengan tantangan zaman ketika bulan depan ada Hari Santri. Ketika kemudian santri memberikan respon terhadap serangan sekutu pada saat itu, tanggal 22 Oktober tahun 1945, yang bergolak menjadi pertempuran besar Hari Pahlawan 10 November 2045. Tantangan mempertahankan, menegakkan kemerdekaan berbeda dengan mereka, para pendahulu kita yang merintis kemerdekaan. Berbeda lagi dengan mereka yang merintis semangat persatuan kebangsaan. Berbeda lagi dengan masa sebelumnya. Hari ini kita punya tantangan masa kini sekaligus masa depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tantangan masa kini dan tantangan masa depan itu oleh pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini, dirumuskan dalam sikap dasar, watak dasar khas pendidikan Indonesia, pendidikan keagamaan Indonesia, madrasah dan pondok pesantren. Yang pertama adalah keindonesiaan dan keislaman dalam satu tarikan nafas. Kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Di Jakarta, di Semarang, di Solo, mungkin juga di Karanganyar, ada orang Amerika beragama Islam tinggal di negeri kita. Ada mungkin orang Pakistan tinggal di Indonesia beragama Islam. Ada mungkin orang dari Afrika tinggal di Indonesia beragama Islam. Tetapi tentu kecintaan keindonesiaannya berbeda dengan kita, yang bukan hanya kita ini tinggal di Indonesia, tapi kita memang asli orang Indonesia yang alhamdulillah diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah Muslim, kita adalah orang-orang yang beragama Islam. Itulah yang kemudian diwariskan oleh para guru-guru kita dari generasi ke generasi, sampai kemudian keberadaan madrasah dan pondok pesantren hari ini
alhamdulillah terus berkembang semakin membaik. Mereka yang datang ke pesantren, mereka yang mengirim anak-anaknya belajar di pesantren, bukan saja mereka yang dulu pernah punya pengalaman di pesantren. Bisa kita cek mereka anak-anak yang ada di madrasah. Sekarang kami laporkan pada Bapak dan Ibu, madrasah-madrasah kita sudah banyak yang nolak-nolak murid. Berbeda dengan ketika saya dulu masuk di madrasah sanawiyah, di madrasah aliyah. Dulu kalau belum ditolak dari sekolah umum belum daftar ke madrasah. Tapi sekarang madrasah-madrasah sudah nolak. Orang-orang tua, silakan bertepuk tangan untuk kemajuan kita semua. Yang dulu tidak kenal madrasah, orang-orang tua yang dulu tidak kenal pesantren, sekarang mengkondisikan anaknya untuk sekolah ke madrasah, sekolah ke pesantren. Dan mungkin juga santri-santri kita juga mengalami kondisi yang semacam itu. Itu layak kita syukuri bersama karena ini adalah jawaban, ini adalah respon yang berkualitas dari apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu guru-guru kita ini. Watak yang kedua, yang melekat pada ciri khas pendidikan keagamaan di Indonesia adalah keilmuan dan kemodernan. Bahwa di lembaga-lembaga pendidikan inilah ilmu kita kaji dengan sedemikian seriusnya, sedemikian sungguh-sungguhnya, sambil terus menyesuaikan, sambil terus kita memberikan respon terhadap kemajuan zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apalagi di pesantren kita yang langsung ditautkan dengan Al-Quran. Saya kira sebagian dari kita, khususnya saya masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Sekarang beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Waktu itu beliau hadir di MTA di Solo, di MTA Pusat. Seingat saya tahun 2009. Ketika beliau bicara di panggung, saya duduk di bawah di situ. Beliau menyampaikan apapun yang ditautkan dengan Al-Quran insya Allah akan jadi kemuliaan. Sehingga saya bersyukur di tempat ini tokoh-tokoh dari lintas pesantren, lintas organisasi keagamaan hadir di tempat ini. Karena disinilah lembaga yang mentautkan dengan Al-Quran dan janji kemuliaan Al-Quran itu nyata betul kita tahu bersama. Hari yang ditautkan dengan Al-Quran, Nuzulul Quran, menjadi hari yang mulia. Bulan yang ditautkan dengan Al-Quran, Ramadan, menjadi bulan yang mulia. Orang, manusia yang ditautkan dengan Al-Quran, dia bisa menjadi sebaik-baik makhluk, bahkan sebaik menjadi penghulunya, pemimpinnya Nabi dan Rasul, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian dahsyatnya kalau kita semua dengan keikhlasan dan kesungguhan itu mentautkan keilmuan dan kemodernan ini dengan Al-Quran. Tentu mungkin ada pertanyaan nakal. Misalnya, apakah teknologi kita yang sekarang dibanding teknologi masa lalu itu benar-benar teknologi sekarang lebih maju dari teknologi masa lalu? Misalnya, bagaimana dulu ketika tsunami besar melanda kaumnya Nabi Nuh masih bisa berkomunikasi dengan anaknya. Al-Quran memberikan isyarat ada sistem yang memungkinkan untuk itu. Kita tahu bersama tsunami di Aceh, dengan segala hormat kepada para korban yang ada, memutuskan komunikasi, bahkan beberapa hari HP tidak bisa dipakai. Tetapi tsunami di zaman Nabi Nuh memungkinkan ada komunikasi dan memberikan pelajaran yang berharga kepada kita sekalian. Bagaimana tentang mendidik keluarga, bagaimana tentang mendidik masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemodernan yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah perubahan yang sedemikian cepat. Saya sering memberikan contoh, dulu orang bisa hidup lama bertahun-tahun tanpa uang. Hanya orang zaman sekarang aja yang pusing, yang merasa gampang masuk angin, kata Pak Bupati, kalau nggak punya uang. Saya kira kita sering mendengar pidato Pak Bupati yang ini kan, itu, dan saya ingat, begitu saya merasa masuk angin, yang saya periksa bukan badan saya, dompet saya. Oh bener ngendikan Pak Bupati itu, begitu dompet menipis itu. Dulu orang bisa dengan bertransaksi yang disebut sebagai barter. Sampai kemudian orang berpikir cara barter nggak efektif, perlu ada sesuatu untuk menggantikan, dan kemudian orang menemukan mata uang. Nah karena ini transaksi yang sedemikian pentingnya, maka mata uang itu dibuat dari logam mulia, dari emas atau dari perak, dari dinar atau dirham. Orang barter nggak pernah membayangkan ada emas dan perak bisa menggantikan cara transaksi itu.
Sampai kemudian orang berpikir uang itu bisa hilang, bisa gelinding ke kalen dan sebagainya. Maka mungkin nggak uang dinar dan dirham ini kemudian diganti dengan logam biasa? Dan kemudian orang barter, orang yang awalnya menggunakan dinar dan dirham terkaget-kaget karena manusia kemudian mau menerima transaksi dari alat namanya mata uang yang dibuat dari logam biasa, bukan logam mulia. Orang Mojogedang nyebutnya digawe kok gembreng, itu dicap begitu bisa menjadi mata uang dan itu diterima di dalam transaksi. Sampai kemudian orang merasa repot karena membawa uang logam itu. Mulailah orang berpikir ada enggak bahan yang lain? Orang bertemu dengan kertas. Mulailah dikenal uang kertas. Persoalan mulai muncul. Kalau uang logam hampir tidak dipalsukan, tapi uang kertas mulai gampang dipalsukan. Apakah kemudian kreativitas orang berhenti? Tidak lagi kemudian buat uang kertas karena takut dipalsu? Tidak. Uang kertas tetap ada. Pemalsuan juga ada. Kemajuan berlangsung, masalah diatasi. Dan uang kertas ternyata bukan akhir dari perubahan itu. Sekarang kita mengenal namanya uang digital. Semua pegawai pemerintah Kabupaten Karanganyar sekarang ini tidak lagi dibayar pakai uang, koin. Mereka hanya dibayar pakai angka. Dibayar pakai poin. Jadi ketika di HP-nya ini bercerita tentang uang digital yang kita tidak lihat itu, bahkan beberapa tempat bukan saja mereka sedang mempopulerkan uang digital, tapi juga sudah tidak menerima uang digital. Kita pakai tol meskipun kita punya uang tunai itu harus kita tukar dulu dengan uang digital. Dan kalau kita mengira bahwa itu adalah finish, itu adalah babak akhir dari perubahan itu, saya kira kita berada pada frekuensi yang salah. Itu masih akan terus berubah dan berkembang. Dan itulah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, siswa-siswi kita, santri-santri kita, untuk menjawab kemajuan itu dengan keilmuan, yang tentu kemudian dibimbing dengan nilai-nilai Al-Quran. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang saya hormati, watak dasar dari pendidikan keagamaan kita yang terus diwariskan dan terus terang berlangsung adalah kemandirian dan keumatan. Kita tadi bisa saksikan bagaimana masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang punya semangat kedermawanan yang luar biasa. Kesadaran berinfak dan bersodakoh ini luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Dan setelah saya komunikasi dengan orang se-Indonesia, itu orang paling dermawan se-Indonesia itu adalah orang Karanganyar, Pak Bupati. Jadi hanya baru Kabupaten Karanganyar, mudah-mudahan segera disusul kabupaten yang lain. Dan yang perolehan zakat, infak dan sodakohnya dalam 1 bulan terkumpul tidak kurang 1,6 miliar rupiah. Itu prestasi terbaik se-Indonesia. Luar biasa. Kemandirian itulah yang diwariskan, kedermawanan itulah, percaya diri itulah yang diwariskan oleh para guru-guru kita. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan di Kementerian Agama 97% adalah lembaga-lembaga swasta. Antara madrasah swasta dengan madrasah negerinya lebih banyak madrasah swastanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah yang terus harus kita jaga bersama untuk menjawab tantangan masa kini dan tantangan masa depan itu. Kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bisa menunggu, tapi kita harus mengambil inisiatif. Dan inisiatif yang diambil oleh MTA mudah-mudahan selalu diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bimbingan, ridho dan rahmatnya, sehingga sampai dengan di ujung tujuannya nanti untuk diiklai kalimatillah. Bagaimana kita meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hal-hal pokok yang ada di dalam pikiran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk salah satunya mengembangkan pendidikan keagamaan, madrasah dan pondok pesantren. Lebih jauh dari itu saya kira nanti lebih menarik adalah sambutan Bapak Bupati Karanganyar. Jadi tidak baik kalau kemudian di hadapan singa podium begitu saya pidato terlalu panjang, nggak sopan rasanya begitu. Tapi Bapak dan Ibu, dengan segala hormat Pak Bupati, Ustadz Nurkhalid dan para sepuh semua, saya harus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dengan Ustadz Nurkhalid sudah mengatur ini kira-kira sebulan yang lalu, agar kita bisa sama-sama datang di sini, saling menunggu kapan Pak Bupati longgar. Kata Pak Bupati, yang nggak longgar itu Pak Kanwil gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya yang paling repot, paling sibuk itu Pak Bupati. Untuk itu kemudian hari Jumat kemarin mestinya agenda saya penuh, tetapi ternyata separuh dari agenda Jumat oleh Lembaga Administrasi Negara dipindah ke hari Sabtu, hari ini.
Sehingga ya kadang-kadang kita ini bisa ngatur, tapi sesungguhnya dalam hidup kita lebih banyak diatur. Hari ini sampai dengan bulan Desember saya masih diatur oleh Lembaga Administrasi Negara. Jam 10:30 nanti Pak Bupati saya harus presentasi di hadapan LAN. Sehingga mohon maaf setelah ini saya mohon pamit untuk meneruskan tugas yang lain. Teriring doa mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu yang rawuh di sini maupun yang menyaksikan secara online semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semuanya mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ada sikap tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Kakanwil untuk tetap di atas panggung sejenak. Dilanjutkan dengan foto bersama, mohon berkenan mendampingi ke atas panggung Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum, Profesor Dr. Andes Mugiano MSc PhD, Bapak Sunarno SOS M Hum, Bapak Insinyur Sunarjo, Kapolres Karanganyar atau yang mewakili, Dandim 0727 Karanganyar atau yang mewakili, Kabid PD Pontren, Kakan Kemenak Karanganyar, yang kami hormati Habib Soleh, yang kami hormati Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, kemudian Ustadz Halim beserta Ustadz Sihabudin. Kami mohon naik ke atas panggung untuk foto bersama. Foto kami Cira. Setelah foto bersama akan dilanjutkan dengan pesan dan nasihat Bupati Karanganyar. Dimohon Bapak Bupati untuk tetap di atas panggung. Sekali lagi kami mohon Bapak Bupati untuk tetap di atas panggung. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kita dengarkan pesan dan nasihat Bupati Karanganyar, Bapak Haji Dr. Andes Juliatmono MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kiai Musta'in Ahmad. Beliau ini masih muda, energik. Sekarang sedang mengikuti diklat kepemimpinan. Ini sangat potensial menjadi kandidat
calon-calon menteri agama ke depan, ya. Saya senang karena beliau tinggalnya rumahnya di Karanganyar di Colomadu, sehingga saya doakan menjadi menteri agama saat presidennya Juliet Mono. Ah, itu bagus, ya. Engko viral neh ya. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para ustadz, sesepuh bin sepuh. Yang terhormat Al Ustadz Nur Khalid Syaifullah LC MHUM dan seluruh keluarga besar MTA yang hadir pada pagi siang hari ini, juga segenap Bapak Ibu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar, pimpinan-pimpinan ormas-ormas Islam yang hadir, tamu-tamu undangan semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rasa syukur yang diberikan Allah pada kita semua di lokasi tempat yang luar biasa, sangat indah ini, Allah akan memberikan nikmat lainnya yang jauh lebih banyak yang Allah berikan atas kesungguhan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi saya ini wong desa ya, dari Kaliboto sini, dari dekat dari sini. Sampai hari ini perasaan saya itu ya tetap kaya wong desa gitu. Wis bodoh, ndak bisa apa-apa. Jadi kalau istilah agama itu, kalau mau pinter, terus pinter, itu pasti harus ada gurunya yang membimbingnya. Almarhum Al Ustadz Ahmad Sukino membimbing penjenengan luar biasa hingga berkembang ini karena ada pembimbingnya. Oleh karena kita harus terus belajar kepada para guru-guru, para alim ulama sepuh bin sepuh. Jadi kalau pengen pinter ada pembimbingnya. Tapi kalau bejo itu reneng guru nih, reneng guru nih. Jadi saya ini wong desa bejo. Oleh karena tidak bisa memberikan nasihat apa-apa kecuali saya itu seneng gitu melihat perkembangan Islam, perkembangan MTA yang sejak proses pendirian gedung asrama pondok MTA ini kami ikut mengawalnya. Pokoknya bangsa sing apik iki ora usah ribet-ribet, ora perlu izin, ora masalah. Ya. Sing tanggung jawab aku. Wis ngadeg kok kono engko tak susulane izin aku ya. Sama dengan sebuah agama. Nek golek dalil terus ruwet awake dhewe. Ana akeh banget dalil-dalil itu. Sing apik ora usah nggo dalil, pokoke apik ngono wae ya. Al-Qur'annya sudah jelas itu. Sudah jelas, pokok-pokoknya sudah jelas. Alhamdulillah saya ikuti perkembangannya luar biasa. Saya mau seneng terus karena jamaahnya juga luar biasa perkembangannya dan ini memang harus terus dikembangkan dalam rangka untuk menjaga kesinambungan, konsistensi agar MTA ini akan terus membumikan nilai-nilai Al-Quran itu perlu kaderisasi, perlu generasi-generasi yang terus semakin banyak. Oleh karena saya berharap mumpung saya masih bisa membantu atas nama pemerintah, butuhe apa wis tak
ditekke kabeh. Ada gejala baru, ada kecenderungan baru karena perkembangan keagamaan, perkembangan Islam yang luar biasa. Karanganyar ini saya sungguh seneng. Aku mati saiki wae gelem. Karena saya yakini mosok kaya aku ora dilebokke swarga toh aku ya ngono. Sing kaya ngopo neh ora aku ya. Itu keyakinan yang selalu saya semangati sejak dulu. Karena dalam kaidah usul fikih itu nama al-yakinu la yuzallu bisak. Keyakinan itu tidak bisa terganggu oleh sebuah keraguan sedikit pun. Dan kita berharap cita-cita kita itu kan bukan jadi apa-apa. Cita-cita kita itu mati husnul khotimah masuk surga. Dunia ini kan kesampiran saja, kebetulan bejo saya dadekke bupati karo Gusti Allah iso mbantu MTA. Nah, aku wis senenge ra umum. Masa aku ya ora dilebokke swarga toh aku ya. Itu bisa sederhana gitu loh. Gusti Allah itu kan ya lucu jan-jane ya. Nyenengke kepada umat-umatnya karena yang diajarkan yang paling substantif adalah nilai-nilai ketauhidan. Keimanan untuk tidak menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkesinambungan ini sudah luar biasa. Ini ada di di pojok Mojogedang di Kabupaten Karanganyar. Dan saya juga ikut-ikutan alhamdulillah bisa mendirikan Masjid Agung Madaniyah. Dan itu diisi oleh semua ormas Islam untuk menunjukkan kepada publik Islam ini mari kita implementasikan nilai-nilai kebaikan-kebaikannya. Dan majelis tafsir Al-Quran mengambil metodologi, mengambil cara berdakwah, cara untuk menyiapkan generasi-generasi yang memahami Al-Quran dengan baik. Dan MT itu paling mandiri, organisasi paling mandiri, paling gagah. Ya, dibantu pemerintah emoh. Aku ngantai bingung aku. Iki butuh apa lho aku lho. Emoh. Sudah cukup mandiri dengan keluarga besarnya dan ini membanggakan itu. Dan gedung ini juga tidak lama sudah semegah ini. Sehingga saran saya Pak pimpinan pusat MTA ini masih muda, keren juga, ya itu. Podo karo aku lah ya, keren, semangat. Itu mumpung masih diberi kesempatan saya itu loh. Sebelum saya nyalon presiden loh ya, maksudnya. Iki guyon loh, aja ditulis loh ya. Mong ben gayeng ngono lho. Kok kaya ngono kok kadang-kadang marai ribet ngono ya. Itu semuanya sudah, asrama sudah, gedung sudah, pengajiannya sudah, ini harus segera mendirikan universitas Majelis Tafsir. Penjenengan sudah mendidiknya mulai dari kecil, lulus SMA atau madrasah aliyah, nanti kuliahnya bisa menyebar kemana-mana. Daripada menyebar kemana-mana, yang dari mana-mana suruh kuliah di Karanganyar. Segera beli tanah di mana sana, tata ruangnya kita bedah, yang penting ndang dituku, urung enek kampus tak kei izin. Karena generasinya harus disiapkan sejak dari sekarang. Ya. Indonesia itu jane ya segini iki wis sampai tenan Indonesia. Gejala baru yang saya sebut tadi. Karena perkembangan Islam luar biasa, sekolahan-sekolahan termasuk yang dikelola oleh MTA ini luar biasa gitu. Sekolah-sekolah negeri itu sudah pada tidak ada murid lama-lama.
Do mengeluh Pak murid malah beneran kowe ora patek mulang aku lah. Karena sekolah itu memilih. Pemerintah tidak bisa memproteksi, melarang orang tidak sekolah. Justru kita biarkan sekolah di mana sesuai pilihannya masing-masing. Nek negeri ki ora eneng muridé malah penak gurune diblonjor eneng muridé aku enggak. Apa ora malah penak kowe aku. Karena SD itu sudah mulai tinggal masuk mari tinggal 6 sak kelas 10 9 gitu. Sak SD ki mung karek swidak ngono lho. Jadi karena gejala-gejala memilih masyarakat pada sekolah-sekolah yang ada pendidikan agamanya yang baik. Nah tantangan yang sampaikan Pak Kemenak Provinsi tadi, tantangan ke depan itu mereka-mereka yang memiliki ketangguhan, ketauhidan, keimanan, mereka itulah yang akan sanggup menghadapi masa depannya karena keyakinannya kepada Allah itu cukup kuat dan cukup tinggi. Karena kerusakan di mana-mana itu relatif hasil riset itu. Mereka-mereka yang rapuh nilai-nilai keimanannya, basicnya akidah itu cukup lemah. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Nah, mudah-mudahan kehadiran MTA di Karanganyar ini, asrama, pesantrennya, gedungnya yang di pinggir jalan Lawu itu menghiasi kota Karanganyar. Itu kalau untuk kegiatan pengajian tiap apanya lalu lalang, masyarakat lalu lalang itu pengajian sedekah infak, toh nyatanya itu orang yang wong susah malah sehat semua, kaya semua, hasil basnasnya masih yang terbaik di Indonesia Kabupaten Karanganyar. Termasuk aparatur sipil negara, bapak pegawai-pegawai itu. Karena sedekah itu dalam Al-Baqarah disebut sebagai penghapus dosa. Padahal PNS itu mungkin disiplin tenanan. Awan yodo mulih golek rezeki dewe-dewe ya. Ketidakdisiplinannya itu sauren karo sedekah. Belanjamu diambil untuk bayar zakat dan sedekah, menghapus kesalahan. Ora patek disiplin rapopo ning mlebu swarga ngono lho maksudnya. Disiplin leh nyambut gawe itu. Sing penting tugasnya lancar melayani masyarakat dengan baik. Tak usahke supaya pegawai-pegawai Karanganyar ini nikmati ya mlebu swarga kabeh ngono lho. Aja mung MTA tok maksudku. Wah. Pegawai-pegawai juga, dan alhamdulillah itu sedekahnya paling besar. Dan sekarang sudah alhamdulillah DPR sepakat kita bikin peraturan daerah. Itu belum ormas-ormas, sedekahnya juga luar biasa perolehannya. Saya yang gumun kok masyarakatnya sugih kuaben juga. Rumusnya itu kan rumus keimanan, rumus ketauhidan, rumus di luar nalar karena meyakini Allah lah yang kaya raya. Kalau kinten itu mawon bapak-bapak. Pokoknya aku seneng ngono ya. Luar biasa perkembangannya. Mudah-mudahan kehadiran pondok asrama pesantren MTA, kehadiran gedung perwakilan yang ada di Jalan Lawu Karanganyar itu memberikan kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara. Jadi kalau umat Islam bagus berkembang seperti itu, negara sesuai apik dengan sendirinya, ojo diwalik. Negara bingung ngrumuske apa-apa ning ora tau beres. Sing iso mengelola itu civil society, masyarakat sendiri. Negara iki teko esuk sore mulih, esuk sore mulih ngono tok. Tapi yang membina umat, membina masyarakat itu salah satunya termasuk MTA ini membina umat secara keseluruhan, tertib baik dengan sendirinya karena ngaji. Pemerintah ngaji ora ngono kok.
Mereka sudah bergabung dengan kelompok-kelompok pengajian. Pemerintah melayani urusan-urusan yang terkait dengan pelayanan supaya kesejahteraannya baik. Dijaga kedaulatannya oleh TNI. Ditertibkan, di backup oleh Pak Polisi. Pemerintah melayani, tapi masyarakatnya ini tumbuh berkembang dengan baik, semangat mendapatkan nikmat kesejahteraannya karena terus bekerja, kumpul jadi baik, keluarganya baik, putra-putrinya baik karena seperti ini. Ini justru pemerintah matur nuwun. Saya matur nuwun sekali, mula Pak Narno sering saya matur, begini jaluk apa ngono lho Pak. Mosok dikeki apa-apanya aku kan ra penak malah aku ya. Luar biasa. Kemandiriannya luar biasa. Ibu-ibunya juga luar biasa. Oke, mudah-mudahan ini kan tanda-tanda kegiatan MTA berkembang luas, bermanfaat itu kan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ra diridhoi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berkembang seperti sehebat ini. Kan menjawab termasuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Seperti yang sering saya kutip di surat Al-Qasas ayat 22. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan bersegeralah mencari bekal-bekal untuk akhiratmu. Bapak ini kan rupiah rong rupiah berapapun nyumbang sangu akhirat. Karena umurnya umat setelah Muhammad itu pendek-pendek. Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Saya sudah 56 tahun. Berarti kurang 7 tahun. Kurang 7 tahun saya 63 tahun. Saya siap-siap untuk mati. Ini orang mungkin lah harap dipateni cek gagai kok ngene kok. Wong mati ki nek fisike wis anu ya, sudah ringkih fisiknya. Dadi nyawa ki jer pengen metu wae nek raga niki ora patek sehat. Tapi fisiknya kalau sehat insyaallah nyawane jo melu seneng karo awake. Maka usia ruh dengan usia jasmani kadang-kadang berbeda. Ini kan membantu mencari rahmat, mencari pahala karena memikirkan akhirat. Sumbangannya itu sampai kapanpun, sampai MTA itu besar sekali. Kan dipetiknya nanti setelah kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabtaghi fima taqau darul akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya, ning aja ngelaleke donya karena duit ki yo nyenengke. Ora ndedet ki pancen gampang masuk angin. Kowe nek ngaji ning ngarepe nek umplung nek ra ndedet yo malah nyaweteng senep lho. Ya. Tambah memperparah sakitnya kok. Ngerti mau jadi lewat kayak ngarepku weteng klutuk kan gitu deh. Tapi kalau rezekinya lancar ngelebok, alhamdulillah. Muga-muga sugih neh Gusti Allah. Itu kan seneng. Harus cari. Alhamdulillah, kemandirian itu kan wujud dari ikhtiar kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan diparingi rezeki yang luar biasa. Wa aksin kama aksanallahu ilaik wala tabghil fasada bil ardh. Ya kuncinya ya berbuat baiklah kepada semuanya sebagaimana Allah berbuat baik pada kita semuanya. Dan Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan. Siapa yang membuat kerusakan? Kadang-kadang orang-orang yang iri. Nyawang sampean gede ini kali ya nek ora seneng.
Ku nek slot suwe ra seneng malah wetenge slot loro. Slot masuk angin terus. Loh, MTA slot koyo ngono apike ya. Alhamdulillah, kan gitu-gitu malah nyenengke gitu. Tapi kalau persepsinya nanti buruk, wah itu yang membuat mereka malah justru diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu neng dunya ngono kuwi Bapak nggih, saya pesan pada Pak Al Ustadz Nur Khalid. Jadi karena penjenengan belajar terus di mana-mana, sing ora seneng ki yo eneng. Lah sing ora seneng ku ora usah mbok gagas ndak marahi mumet. Kowe nek gagas kono malah apa? Marake mumet ora maju. Kayak naik kendaraan itu, spion tuh kanan kiri kecil-kecil. Cukup dilirik wae. Kata nyat MTA gede kok jamaah rukun kok sugih-sugih kok ngono tok kan. Wong malah senep wetenge nek ngrungokke ngono ya. Kaya ngene apike. Pemerintah ora bantu apa-apa, dibantu malah kok ya. Wong ngene apike kan luar biasa. Tapi bahwa kebaikan-kebaikan itu mesti akan disertai wong-wong sing ora seneng ki eneng-eneng bae gitu lho. Lho kaya ngoten niku nuwun sewu ndak perlu digagas. Jalan terus. Mudah-mudahan besar, bermanfaat karena Allah sudah baik kepada kita semuanya. Kalau kita ngatakan matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Pun nggih? Ya, aku isin aku ngoten. Cah desa ya. Yang penting betul-betul pemerintah menyampaikan rasa bangga, terima kasih. Mudah-mudahan itu juga mengilhami siapapun. Mari kita isi kemerdekaan, kita isi negara itu dengan akhlak, dengan kepribadian, dengan Islam. Kalau Islamnya berkembang dengan baik, negara ini otomatis kokoh dengan sendirinya. Wis ngono, rasa terlalu ribet sampean mikir negara. Wis enek sing ngurusi sampean terus dikembangkan. Islam itu dengan baik agar selamat, bahagia, dunya ya sugih, lancar, menyemangati, guyub, rukun, mati ya mlebu swarga kabeh. Pun ngoten mawon, matur nuwun, wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Semoga Allah selalu merahmati seluruh ikhtiar yang dilakukan oleh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, demikian sudah kita ikuti pesan dan nasihat dari Bapak Bupati Karanganyar. Semoga kita bisa menangkap pesan beliau dan nasihat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pantas bersyukur karena bahwasanya peresmian gedung MTA Perwakilan Kabupaten Karanganyar dan gedung Asrama Santri Pondok Pesantren MTA pagi hingga siang ini telah berlangsung dengan lancar. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang hormati, mohon bisa tidak beranjak dulu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Baik pemirsa, عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Dari Abu Ruqayyah,
Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasul? Beliau bersabda, untuk Allah